Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kalian akan kembali melanjutkan pembelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu pelajaran matematika. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang penjumlahan, pecahan berpenyebut sama. Nah, hari ini kalian akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Baiklah anak-anak, perhatikan penjelasan ibu kali ini. Untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama, pastikan penyebutnya sama dulu. Jadi lihat nanti apakah penyebut dari pecahan yang akan kalian selesaikan soalnya sudah sama atau belum. Yang kedua, apabila penyebutnya sudah sama, maka jumlahkan angka pembilangnya. Angka pembilangnya itu adalah angka yang berada di atas garis, sedangkan angka yang berada di atas garis adalah penyebut. Setelah itu, pembilangnya sudah dijumlahkan, maka langkah terakhir adalah sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Nah, ini ada contoh yang akan ibu berikan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan soal penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Contoh 1, perhatikan anak-anak ya. 1/2 ditambah 1/3. Nah, perhatikan penyebutnya belum sama. Penyebut dari pecahan ini adalah 2 dan 3. Nah, setelah itu kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Cara menyamakan penyebut dengan menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK dari penyebut pecahan yang harus kita selesaikan. Penyebutnya adalah 2 dan 3, maka kita harus menentukan KPK dari 2 dan 3. Pertama, kita akan mencari dulu KPK dari 2. 2, itu kita mulai dari 2 dulu. 2, kemudian kita tambah 2 sama dengan 4, ditambah 2 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8, terus 10, 12, dan seterusnya. Artinya masih banyak lagi bilangan yang lainnya. Kemudian KPK dari 3, itu kita mulai dari angka 3, ditambah 3 sama dengan 6, ditambah 3 sama dengan 9, ditambah 3 sama dengan 12, ditambah 3 sama dengan 15, dan seterusnya. Disebabkan karena masih banyak angka lain yang merupakan kelipatan dari 3. Nah, sekarang anak-anak, kalian perhatikan angka yang sama di antara dua bilangan tersebut. Di baris pertama, kelipatan 2, kita melihat ada angka 12. Di baris kedua, kelipatan 3, kita juga melihat ada angka 12. Berarti angka 12-nya ini kita buatkan kode atau simbol. Bisa berupa lingkaran atau sebagainya. Bisa kalian tandai nak ya maksudnya. Agar kita mudah menentukan bahwa 12 adalah KPK dari 2 dan 3. Nah, jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 12. Maka penyebut yang di soal tadi kita ubah menjadi 12. Nah, kembali kita ke soal. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan penyebutnya kita ubah jadi 12 ya. Kemudian ini yang untuk pecahan pertama dan ini untuk pecahan kedua. Nah, setelah penyebutnya kita tulis, kita harus meletakkan angka pembilangnya. Berapa angka pembilangnya?
Untuk menentukan berapa angka pembilang, kita harus membuat rumus lagi anak-anak. Ini perhatikan. Jadi ini adalah pecahan untuk yang pecahan pertama ini. Ini adalah penyebut untuk pecahan yang pertama. Jadi 12 ini kita bagi ke 2. Jadi ini dibagi, kemudian 12 itu dibagi 2, hasilnya kita kali dengan 1. Nah, di sini Ibu menuliskan rumusnya. 12 dibagi 2 dikali 1. Begitu juga dengan pecahan yang kedua. 12 dibagi 3 dikali 1. Nah, hasilnya berapa? 12 bagi 2 itu 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Ya. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Sehingga penyebut pecahan kita sudah sama. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. Jadi ini yang kita jumlahkan pembilangnya saja. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Penyebutnya tetap adalah 12. Nah, karena pecahan kita ini masih bisa disederhanakan, maka harus kita sederhanakan. Caranya kita bagi dengan angka yang habis dibagi dengan pecahan tersebut. Misalnya ini 10 habis dibagi 2, 12 juga bisa dibagi 2. Maka 10 bagi 2 sama dengan 5, 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi sehingga menjadi 5/6. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/6. Selanjutnya anak-anak, soal kedua yaitu soal pengurangan. Soalnya 2/4 dikurang 1/5. Nah, perhatikan penyebutnya belum sama, maka penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebutnya sama dengan cara menyamakan penyebut pada penjumlahan, yaitu dengan menentukan KPK-nya terlebih dahulu. Berarti KPK yang harus kita hitung adalah KPK penyebut, yaitu 4 dan 5. Hitung dulu nak. Ini kita mulai dari angka 4, kemudian ditambah 4 8, ditambah 4 12, lanjutkan dan seterusnya. Ini sampai 24 ya. Terus KPK 5, 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25 dan seterusnya. Sehingga dari angka kedua ini kita menemukan ada angka yang sama. Maka angka sama itu kita buatkan kode atau tanda agar kita tahu bahwa itu adalah KPK dari angka tersebut. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20, maka penyebutnya kita ubah menjadi 20. 2/4 dikurang 1/5 sama dengan, penyebutnya diubah jadi 20 ya, yang sebelah sini, di sebelah sini juga diubah 20. Jadi 20 dibagi 4 dikali 2. Rumusnya sama seperti pada rumus pada penjumlahan. Yang pecahan satunya 20 dibagi 5 dikali 1. Nah, anak-anak harus teliti ya. Karena kita pengurangan, maka tanda kurangnya jangan salah ya. Kalau tadi tanda tambah karena untuk penjumlahan, untuk sekarang ini pengurangan, maka kita gunakan tanda kurang. Oke, sekarang kita hitung berapa? 20 bagi 4 itu berapa anak-anak? Ya, jawabannya 5, betul sekali. 20 bagi 4 itu 5, terus kita kali 2 sama dengan 10, sehingga menjadi 10/20. Penyebutnya tetap ya. Berikutnya 20 dibagi 5. Berapa 20 bagi 5? 4. Iya, bagus sekali. Jawabannya 4. 20 bagi 5 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4/20. Nah, seterusnya pada saat penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya kita kurangi saja, sehingga 10 dikurang 4 sama dengan 6/20. Penyebutnya tetap 20 ya. Nah, setelah itu pecahan 6/20 ini masih bisa diubah ke bentuk pecahan yang paling sederhana atau yang lebih sederhana lagi, yaitu kita bagi dengan angka yang habis dibagi dengan 6 dan habis dibagi dengan 20, yaitu angka 2. Jadi 6 bagi 2 itu 3, 20 bagi 2 sama dengan 10, sehingga hasilnya 3/10. Jadi 2/4 dikurang 1/5 sama dengan 3/10.
Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan apabila nanti kalian mengalami masalah atau hambatan di dalam menyelesaikan soal-soal yang akan Ibu berikan, maka kalian dapat melihat kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa salin materi ini di buku catatan matematika kalian, agar lihat pada saat kalian lupa dengan bagaimana cara melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut tidak sama, kalian dapat membuka kembali buku kalian dan semoga kalian akan bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Belajarlah dengan semangat, jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.